mulai. Halo. Halo Bapak. Halo Bapak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga yang kabar kalian semua sehat semua ya. Sehat Pak, segar Pak, melihatnya itu opa-opa ya Pak. Oh iya. Ngantuk Pak, udah siang. Ngantuk. Oh. Ya, coba Pak, di nanti tempat saya hujan. hujan ya. Nah, oke. Oke, baik. Opa Sekali ya, Pak. lagi. Hilang Bapak. Sekali lagi. Selamat siang. Hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan doa dulu ya. Doa dulu yang akan dipimpin oleh Mardalena. Ada Mardalena? Ada Silakan, Pak. Mardalena. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan doa ya. Oke Pak, terima kasih Bapak. Teman-teman sekalian, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mardalena. Nah, ini Pak Wahyu lihat di belakang ada meja yang kosong ya. Nah, mudah-mudahan kita doa bersama-sama ya. Mudah-mudahan Kristofano lekas sehat hari ini. Wahyu Dia juga Pak, nggak berhalangan. masuk hari ini. Oh iya, Wahyu emang kadang suka nggak masuk tanpa keterangan Iya tuh. Pak, bener Iya. Pak. Aduh, jangan dicontoh ya, anak-anak Ya, semua. Pak. Nah, hari ini seperti yang udah Bapak bilang di pertemuan kemarin, kita akan belajar apa, Nak? Cerpen. Ya, cerpen. Nah, di pertemuan kemarin Bapak juga udah jelasin ya, cerpen itu apa ya. Terus hari ini kita akan lebih dalam lagi belajar seputar cerpen ini. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya itu buat kita memeriksa cerita pendek yang kita baca ya, dari sisi bagian-bagiannya atau strukturnya, terus dari sisi bahasanya ya. Apalagi kalian semua kan sebagai penulis ya. Nah, tahun kemarin kalian semua udah nulis cerita pendek lalu dijadiin buku. Nah, tahun depan pun tahun ini pun kita masih lanjut ya untuk penulisan cerpennya ya. Nah, sebelum kita masuk materi, Nak. Nah, ini nanti kalian semua pegang HP ya. Sudah Pak. Pokoknya nggak pegang, boleh Pak. pakai HP Pak. Pegang Jangan Pak. Abang nggak Udah, boleh Pak. bawa Udah, HP Pak. Pak. Iya, tadi kan ketua kelas Satrio kan udah bagiin ya. Satrio tadi udah bagiin Ya, sudah, HP-nya. Pak. Ya, bagiin HP terus. Nah, karena kita belajar dari HP yang kalian pegang itu, Nak, ya. Nah, terus tadi juga linknya juga udah dikirim sama Satrio di grup kelas. Jadi tolong nanti perhatiin baik-baik video yang ditampilkan itu ya. Sambil nih Bapak nanti tampilkan juga ya. Karena dari video ini kita akan belajar materi hari ini ya. Nah, bisa terlihat, Nak? Belum Pak. Welcome to Sahara, bitch. Bisa ya? Welcome to Sahara, bitch. Nah, Cerpen Welcome to horor Pak. Sahara, bitch. ya. Coba terlihat Pak. Baik ini karena di
to Sahara, Lalu bitch. untuk langkah selanjutnya, nanti Bapak akan tampilkan beberapa Welcome to Sahara, bitch. struktur dan ciri kebahasanya masih perlu kita telaah ya. Yang kedua Bapak sampaikan materi hari ini ya. Dan sebelum Bapak nanti tampilkan beberapa cerpen yang akan kita simak bersama-sama, tolong Satrio pimpin semua membagi kelompok masing-masing sesuai dengan arahan yang sudah Bapak kirim di grup kelas. Tolong Satrio mengondisikan kelas dan juga kelompok masing-masing untuk mengondisikan kelasnya masing-masing. Bapak kasih waktu 2 menit ya, supaya kalian semua mengondisikan tempatnya masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. 2 menit dari sekarang, silakan. Oke, sudah Pak. Ini satu kelompok 4 orang, Pak. Oke. Yang berdekatan mejanya ini 3, 2, 1. Oke, terima kasih sudah tertib ya. Nah, di sini Bapak menampilkan 2 cerpen, beberapa cerpen untuk kita telaah ya. Telaah itu untuk kita cari tahu nih strukturnya itu apa aja ya. Nah, tapi sebelum Bapak bacakan atau sebelum kita bacakan bareng-bareng ya. Nah, ada yang sudah tahu nak struktur atau bagian-bagian cerpen itu apa aja? Ada yang sebelumnya udah tahu? Ada? Ada, Pak. Ya, Satrio. Apa aja, Satrio? Struktur cerpen, Pak ya? Struktur cerpen. Ya, pengenalan situasi, pengungkapan suatu peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, Pak. Terima kasih Satrio ya. Nah, nih contoh Satrio ya. Jadi sebelum belajar itu biasakan buka-buka ya, apalagi kan kalian sekarang dekat dengan teknologi ya. Jadi memungkinkan banget untuk membuka materi yang akan kita pelajari. Nah, lanjut ya. Ini ada cerpen. Salah satu cerpen yang sudah teman-teman kalian tulis di buku which is ini buku yang diterbitin sama teman-temanmu. Dan ini salah satu cerpen yang banyak diapresiasi juga oleh teman-temanmu, banyak dipuji ya. Makanan misterius yang mengabulkan keinginan. Untuk persingkat waktu, Bapak hanya menyampaikan struktur awalnya aja nak ya, struktur awalnya aja. Kenapa cerpen ini mengandung struktur orientasi atau pengenalan seperti yang tadi Satrio bilang ya. Di suatu malam yang dingin, angin Pak, izin berhembus. ke toilet, Pak. Oh iya. Nanti dulu, nah ke toiletnya setelah Bapak jelasin ya, baru boleh ke toilet ya. Nanti setelah ini, nah. Sabar dulu ya, sabar dulu. 1 menit, 1 menit. Di suatu malam yang dingin, angin berhembus bagaikan suara deru ombak yang mengerikan. Aku hanya tertunduk sedih dan merenung bagaikan nasibku nanti. Apakah aku masih bisa melanjutkan sekolah? Apakah aku masih bisa makan makanan yang enak? Apakah aku masih bisa tinggal di rumah yang nyaman? Tanyaku dalam hati. Suara teriakan papi dan mami bersaut-sautan terdengar dari dalam kamarku. Nah, ini mengapa dinamakan pengenalan? Karena untuk pertama kalinya disebutkan nama tempat ya di cerita pendek ini. Nah, lalu untuk cerpen yang kedua, bagian pengenalannya itu masih ada di paragraf pertama ya, Naya. Ini ada karya Filbert Suseno, Bara di Ujung Penantian. Oke, ya. Semua sudah baca, nak? Sudah ya. Nah, kalau aku dapat menyentuh patung di dalam stupa, maka permohonan akan dikabulkan. Begitulah pesan Randi saat mendengar aku hendak berlibur ke Candi Borobudur. Nah, di sini untuk pertama kalinya nama tokoh disebut ya. Itu artinya paragraf yang pertama ini yang disebut dengan paragraf ataupun orientasi itu ya, bagian yang mana aja, komplikasi itu apa aja ya. Nah, itu. Kemudian ini Bapak akan nyampein materi yang berkaitan dengan struktur dan aspek kebahasan teks cerita pendek. Nah,
Tadi Bapak sempat dengar, Pak ada Korea. Iya Pak, opanya ganteng Pak. Opanya ganteng. Siapa yang bisa nyebutin semua member yang ada di foto ini? Aduh kok saya jadul Pak, nggak kenal. Oh, jadul ya. Oh, Wahyu. Urusan. Oke. Oh, Rijal Yang ya. moto Rizal, Pak. Yang motor Rijal. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini Bapak tampilkan supaya kalian bisa lebih semangat lagi ngikutin pelajaran Bapak ya, supaya nggak ngantuk ya, supaya fokus lagi ya. Bapak tampilkan nih ada member BTS. Nah, di sini juga ada foto Bapak waktu dampingin lomba, Nak. Nah, nanti salah satu cerpen yang menjadi pemenang di lomba tersebut akan kita telaah bareng-bareng ya, akan kita teliti bareng-bareng struktur sama ciri kebahasaannya. Nah, tujuan kita tujuan pembelajarannya tadi sudah Bapak sampaikan ya, bahwa tujuan kita belajar ini untuk memeriksa ya struktur dan kebahasaannya. Nah, kemudian struktur teksnya itu ada 4 ya, Nak ya. Ada 4. Yang pertama ada orientasi dan lainnya seperti yang bisa kalian baca, Nak ya. Oke. Keempat, struktur teks cerpen ini yang biasanya terdapat dalam sebuah cerita pendek. Kemudian, nah ini ciri kebahasaan yang terkandung dalam cerita pendek. Jadi sebuah cerpen biasanya mengandung kata, kalimat, atau bahasa. Nah, kata, kalimat, bahasa itu biasanya yang disebutkan di bagian aspek kebahasaan ini. Ya, misalkan, kemudian Samsul pun tersenyum ketika melihat Satrio terjatuh. Nah, itu contohnya. Berarti kalimat tersebut mengandung konjungsi temporal, ataupun di sini disebutkan bahwa kalimat tersebut mengandung kata sambung penanda urutan waktu. Oke, itu ya, Nak ya. Nah, selanjutnya apa fungsinya kalian berkelompok? Nah, fungsinya kalian berkelompok nanti Bapak akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang mesti kalian isi dan juga diskusikan ya. Nanti kalian akan membaca satu cerita pendek yang berjudul, ini lain lagi ya, Nak ya. Ini satu cerpen yang juga menjadi juara untuk penulisnya di tingkat Kota Madya. Nah, Back to December. Ya, jadi satu cerpen ini nanti kalian akan menelaah terkait dengan struktur dan juga ciri kebahasaannya ya. Nah, nanti LKPD-nya akan berbentuk seperti ini, Nak ya. Nanti kalian telaah ataupun cari tahu paragraf ke-1 itu struktur teks bagian apa, lalu alasannya apa, bukti tekstualnya apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, aspek kebahasaannya itu apa aja yang ada di cerpen tersebut, terdapat di paragraf keberapa, kemudian alasannya apa, dan perbaikan yang benarnya itu seperti apa. Oke, seperti yang pernah Bapak jelaskan di pertemuan kemarin, ya. Bapak udah jelasin bagaimana caranya membuat ejaan yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Oke. Ya, sekarang silakan kalian semua membuka grup kelas untuk mengunduh LKPD, terutama ketua kelompok ya. Ketua kelompok silakan untuk membagikan LKPD yang sudah Bapak berikan di grup ya. Oke. Ya, sampai di sini, Nak. Untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk mengakhiri pertemuan, kita udah sampai penghujung pembelajaran ya. Kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Rijal ya, karena Rijal dari tadi Bapak lihat selalu memperhatikan nih ya, bahkan ketika Bapak membuka mulut saja Rijal udah hafal ya.
Udah hafal. Silakan, Rijal. Ya. Untuk bagian evaluasi itu konfliknya sudah mulai mereda, ya. 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 Seperti anti klimaks. Oke, terima kasih. Rijal, tepuk tangan dulu yuk buat Rijal, ya. Terima kasih sudah berani untuk menyampaikan penjelasan, ya. Oke. Sampai di sini, sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini. Sampai Terima bertemu kasih, di Bapak. pelajaran berikutnya. Kita akan mulai menulis cerita pendek ya di pertemuan berikutnya. Ya, semoga pembelajaran hari ini membuat kita terus semangat ya, terutama pembelajaran untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sekali lagi terima kasih. Kita akan tutup doa yang akan dipimpin oleh Mel. Ada Mel, silakan Mel. Meliana, kita akan doa dulu ya. Lagi ke toilet, Doa Pak. penutup. Oh, Meliana lagi ke toilet ya? Oh iya, tadi izin. Oke, kalau gitu Satrio, silakan untuk memimpin doa penutup. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Baik, mari kawan-kawan, karena pelajaran sudah berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Terima Sudah, kasih Satrio. Ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Bye-bye. Siang, Bang Reo. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.